Film diawali dengan memperlihatkan seorang perempuan bernama Jum. Ia sangat panik lantaran belum memandikan Della yang sudah tak sadarkan diri setelah bertahun-tahun terkena santet. Mbak, TP rusak, Mbak. Kejadiannya bermula ketika suara dalam kaset tip yang membimbingnya tidak berjalan dengan baik, dan karena alasan itulah kenapa Jum belum memandikan Della. Sehingga Ratia mengetahui hal itu, kemudian bermaksud membantunya dengan masuk ke kamar tersebut. Saat di dalam, mereka berdua langsung menutup tubuh Della dengan penutup keranda. Akan tetapi, salah satu tangan dari wanita itu terjepit. Lantas, Ratih pun dengan cepat memasukkan tangan Della ke dalam keranda tersebut. Namun tiba-tiba, ya, Della terbangun dan menggelitik leher Ratih hingga tak bisa bersuara. Della juga membenturkan kelapa Ratih berulang kali, sampai-sampai Ratih pun harus mamat di sana. Kemudian, Della yang kerasukan, dia melompat ke arah Jum, lalu menanyakan nama Jum berulang kali. Tetapi karena ketakutan, Jum pun tak bisa menjawabnya. Sehingga Della yang kesal, ia juga melakukan hal yang sama kepada Jum, sampai pada akhirnya, Jum juga harus menghembuskan nafas terakhir di kamar itu. Beberapa tahun berlalu semenjak kejadian tersebut, tepatnya tahun 2023, terlihat kondisi pasar pagi itu sangatlah ramai. Kita akan diperkenalkan dengan seorang perempuan bernama Sri. Ia selalu menggunakan sepedanya untuk mengambil barang belanjaan milik si bos yang bernama Mbok Minah. Ketika Sri masuk ke dalam pasar, di sana terlihat ada selebaran lowongan pekerjaan yang ditempel di tiang listrik, di mana loker itu berasal dari keluarga Atmojo yang mencari asisten rumah tangga dengan gaji fantastik, yakni sebesar 10 juta rupiah per bulan. Sekembalinya dari pasar, Sri langsung pulang menuju kantornya, yakni sebuah warung makan milik Mbok Minah. Dengan cekatan, Sri mulai melayani pengunjung warung di sana. Namun tak lama, dia teringat akan kondisi ayahnya yang sedang sakit di rumah, bahkan membutuhkan uang untuk berobat. Sri, rawon, Sri. Yo, bentar. Pun. Aku butuh teman ini. Sehingga Sri sebagai anak yang baik, ia pun mencoba memberanikan diri untuk meminjam uang kepada Mbok Minah, meskipun dia tahu utang sebelumnya belum sempat ia lunasi. Sepurane, Sri. Tapi sasi iki lagi banyak pengeluaran nih. Karena kondisi jualan bulan ini kurang stabil, ditambah pengunjung tidak mau bayar parkir di depan warung. Terlebih lagi, anaknya juga sudah mulai bersekolah, sehingga Mbok Minah tidak bisa lagi memberikan kasbon kepada Sri. Tetapi dia memberikan solusi kepada Sri agar melamar pekerjaan yang lebih baik, seperti yang kita lihat di pasar tadi. Sik. 10 juta loh, Sri. Setelah melihat iklan loker tersebut, Sri pun merasa heran kepada keluarga Atmojo yang selalu membuka lowongan pekerjaan setiap hari. Lalu Mbok Minah mengatakan, jika bisnis Atmojo itu tersebar sangat luas, sehingga wajar saja jika mereka membutuhkan banyak karyawan. Rumah makannya keluarga Atmojo iku akeh. Nyebar dari timur sampai barat Pulau Jawa. Tak berselang lama, warung itu pun didatangi oleh seorang pria misterius yang meminta agar minuman dia diganti dengan air putih. Namun saat Sri mengantarnya, terlihat pria tersebut menatap wajah Sri dengan tatapan tajam. Sementara Sri sendiri hanya bisa terdiam heran ketika melihat si pria itu hanya memakan nasi putih saja. Hari ini masak mangut uang pegang. Yo, amin. Mas, Entah tidak punya uang atau sengaja, pria misterius itu pun pergi dengan hanya meninggalkan uang 500 rupiah. Sampai-sampai hal itu membuat Sri berteriak karena uang yang diberikannya kurang.
Namun Mbok Mina segera menghentikan Sri dan memaklumi jika mungkin pria tersebut sedang melakukan puasa mutih. Jarno, Waktu berlalu, Sri yang sudah pulang bekerja, ia mencoba untuk melamar pekerjaan yang keluarga Atmojo tawarkan. Tetapi ternyata bukan hanya Sri saja yang ingin melamar. Terbukti dengan begitu banyaknya perempuan yang sudah mengantri di sana. Dikarenakan Sri tidak memiliki ijazah, hal itu pun menjadikan dia ciut. Sehingga Sri memutuskan untuk mengurungkan niatnya dan memilih pulang. Walau saat itu, kondisi sedang dalam keadaan hujan. Dan karena jalan licin, sepeda Sri tak sengaja menabrak sebuah mobil yang membuatnya terjatuh. Lalu tak lama, keluarlah Pak Sopir yang bernama Sugi dan seorang perempuan bernama Lydia, yang merupakan karyawan dari keluarga Atmojo. Akibat melihat luka pada lengan Sri, Lydia pun membawanya masuk ke dalam rumah untuk diobati. Dan tak berselang lama, majikannya pun memanggil Lydia, sehingga mau tidak mau, Sri harus seorang diri di ruangan tersebut. Saat Lydia pergi, Sri kemudian melihat sebuah lukisan seseorang yang sedang menggendong bayi. Namun aneh, lukisan tersebut matanya seolah bergerak dengan sendiri. Lalu tiba-tiba, Lydia di sana kemudian memberitahu jika majikannya ingin bertemu dengan Sri. Lantas, Sri pun dengan segera masuk ke dalam sebuah ruangan. Dan terlihat, ini adalah Mbah Karso, si pemilik rumah, sekaligus majikan Lydia yang ingin bertemu dengan Sri. Di sana, Mbah Karso mengatakan jika dirinya sangat tertarik dengan Sri karena ia lahir pada Jumat Kliwon. Hal itu diketahui karena Mbah Karso mencium aroma bunga Wijaya Kusuma dan bunga gandrum dari tubuh Sri. Wetonmu Jumat Kliwon. Kok Mbah tahu? Bisa mencium aroma Wijaya Kusuma dan Gadrum di dalam diri. Bahkan Mbah Karso juga menuturkan jika mereka berdua saling membutuhkan. Sri membutuhkan uang untuk mengobati ayahnya, sedangkan Mbah Karso membutuhkan Sri untuk merawat keluarganya. Mbah Karso lalu berjanji akan membiayai pengobatan ayah Sri sepenuhnya, tetapi dengan syarat dia harus mau bekerja untuk keluarga Atmojo dengan resiko apapun. Dan Sri yang mendengar itu, dia merasa senang, lalu menyetujuinya tanpa berpikir lagi. Siap, Mbah. Dengan langkah tertatih, Mbah Karso mendekati Sri dan mengambil sejumput rambut di kepalanya. Kemudian, Sri pun dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan ritual untuk melakukan satu perjanjian di mana Sri akan menjadi hamba Mbah Karso. Setelah itu, Mbah Karso menyuruh Sri untuk membasuh air ke tubuhnya. Dan tak lama, Sri pun seketika pingsan saat menghirup asap yang diberikan Mbah Karso. Sri yang pingsan lantas diantar pulang oleh Sugi, dan sesampainya di rumah, Bapak Sri meminta agar dia memikirkan matang-matang tentang niatnya bekerja pada keluarga Atmojo. Namun Sri tidak punya pilihan lain selain menerima pekerjaan itu. Yowis. Pak, karena kita gak punya uang, Pak. Saat sedang tidur, Sri mengalami mimpi buruk tentang ayahnya. Lalu ketika terbangun, tiba-tiba sebuah simbol sudah menempel di pergelangan tangannya. Yang hal tersebut membuat Sri sangat keheranan. Dan pada hari itu juga, Sugi sudah berada di depan rumah Sri untuk menjemput dia ke tempat kerjanya. Setelah berpamitan, Sri pun lantas masuk ke dalam mobil. Tetapi begitu masuk, di sana sudah ada dua wanita yang akan menjadi teman kerjanya. Dia bernama Erna dan yang satu lagi adalah Dini. Dini sendiri diketahui ternyata sudah lama bekerja untuk Mbah Karso, sehingga terlihat dari raut mukanya pun dia cukup tenang. Berbeda dengan Sri dan Erna yang terlihat agak gelisah. Terlebih lagi saat Sri melihat simbol yang sama pada pergelangan tangan mereka, yang itu artinya bahwa keluarga Atmojo telah mengikat hidup mereka dan tidak bisa resign begitu saja.
Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, terlihat Sri dan temannya tertidur dengan pulas karena merasakan sejuknya AC mobil. Namun hal itu tak berselang lama ketika Sugi harus berhenti di tengah-tengah hutan. Kemudian ia turun untuk menaruh sesajen di bawah pohon berpayung muto yang merupakan area pembatas dari daerah tersebut. Setelah melakukan ritual itu, Sugi pun melanjutkan perjalanan dengan membawa mereka ke rumah tua di tengah hutan. Dan saat turun, mereka terlihat kaget dengan tempat kerjanya yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Sambil memasuki rumah, Sugi menjelaskan bahwa rumah ini tidak ada penerangan listrik dan bisa menggantinya dengan lampu minyak. Tetapi di sana, Sri sempat keheranan tatkala melihat kalender penuh dengan coretan tanda silang yang berhenti tepat di hari ke-1000. Hari itu kita mulai. Dini kemudian menjelaskan jika itu adalah sebuah tanda di mana setelah 1000 hari mereka akan diperbolehkan untuk pulang dari sana. Dan tepat hari ini adalah hari ke-995. Sehingga jika mereka bisa melewati 5 hari ke depan, tentu gaji yang ditawarkan akan segera dicairkan. Dan ini adalah Mbah Tamin, seorang ahli supranatural yang akan membimbing mereka bertiga dalam melakukan pekerjaannya, yakni melakukan basusedo pada tubuh Dela yang seperti kita lihat di awal film tadi. Saya Tamin. Mbah Tamin pun meminta ketiga perempuan itu untuk mengenakan kain tradisional Jawa yang sudah dibasuh menggunakan kembang 7 rupa. Juga diasapi dengan akar wangi serta kayu cendana karena dipercaya kain tersebut bisa melindungi mereka dari energi jahat, bahkan membuat sosok Dela akan lebih sedikit tenang. Sebelum masuk ke kamar Dela, Mbah Tamin meminta Dini untuk mengambil air dengan pompa manual yang terletak di dapur, sementara Sri dan Erna disuruh untuk berdiri tepat di belakangnya. Saat pintu dibuka, mulailah tercium bau busuk dari jasad Dela. Lalu tak berselang lama, Dini pun masuk dengan membawa air yang Simbah perintahkan. Mbah Tamin kemudian menyalakan lilin sambil menjelaskan tata cara ritual dari basusedo tersebut dan meminta agar Dini memutar kaset yang berisi rekaman dari suara Mbah Karso yang akan menuntun mereka tentang tata caranya. Buka kainnya. Langkah-langkah basusedo. Lalu Dini perlahan demi perlahan membuka kain penutup keranda itu yang busuknya minta ampun. Sampai-sampai Erna pun ingin muntah mencium aromanya. Di sana Mbah Tamin juga menjelaskan bahwa gadis itu bernama Dela, cucu pertama dari keluarga Mbah Karso Atmojo, yang akibat terkena santet, tubuh Dela ini kini dirasuki oleh makhluk jahat bernama Sengar Turi, yaitu iblis mematikan yang bisa bertahan selama 1000 hari dalam tubuh manusia. Dan jika mereka tidak melakukan ritual basusedo setiap hari saat senja yang harus selesai sebelum matahari terbenam, maka di hari yang ke-1000 nyawa Dela bisa melayang. Bahkan arwahnya akan dibawa ke alam jin untuk dijadikan budak di sana. Ritual basusedo sudah terikat. Tuangkan air ke dalam baskom. Singkatnya, acara ritual pun dilaksanakan dengan mendengarkan arahan dari kaset tip itu. Lalu sejumput demi sejumput bunga mulai dimasukkan ke dalam air yang harus sesuai dengan urutannya. Sekarang, berjalanlah ke arah keranda. Sebelum membuka keranda, mereka pun harus memastikan bahwa tangan dan kaki Dela sudah terikat. Hal itu dilakukan agar Dela tidak bisa loncat seperti cicak yang bisa membahayakan mereka nantinya. Kemudian, mereka juga harus membasuh tubuh Dela, mulai kakinya terlebih dahulu sebelum ke bagian bawah dari perut. Dan tak lupa, mereka juga harus mengucapkan kalimat mantra bersama-sama, sesuai dengan suara rekaman Mbah Karso. Namun saat Dini membasuh tubuh Dela menuju bagian kepala, tiba-tiba dan langsung menggigit tangan Dini. Mbah Tamin pun langsung menenangkan si iblis dengan kembang 7 rupa. Sri yang melihat itu, ia lantas berpikir keras dan langsung kabur dengan membawa semua barang bawaannya. Bahkan Erna yang panik pun ikut keluar bersama Sri.
Namun karena tidak mengetahui jalan keluar dari tempat tersebut, mereka lantas kelelahan. Dan ketika mereka sampai di batas payung Muto, Sri dan Erna sama-sama mengalami mimisan hingga tak sadarkan diri. Sugi pun menyadari dengan apa yang akan terjadi, sehingga dia langsung menyelamatkan mereka berdua dan membawanya kembali ke rumah tua tersebut. Saat di rumah, Mbah Tamin lalu menjelaskan bahwa mereka tidak bisa keluar dari hutan ini, karena itu disebabkan mereka sudah melakukan perjanjian dengan Mbah Karso. Bahkan area sekitar rumah itu pun telah dipagari secara gaib untuk menghalangi Dela kabur dari sana. Sehingga mau tidak mau, mereka harus melakukan pekerjaan ini selama 4 hari ke depan, sampai ritual Sewudinonya tuntas. Singkatnya, hari ke-996 pun mereka telah lalui, dan saat malam tiba, terlihat mereka bertiga masih belum bisa tidur, serta masih membicarakan sosok Dela. Dini di sana mengatakan bahwa keluarga Atmojo memiliki banyak musuh. Bahkan semenjak Dela dirasuki Sengar Turi, dia sudah membunuh banyak anggota keluarga, termasuk ibu dan ayahnya sendiri. Namun saat itu, Dela berhasil ditangkap dan dikurung. Lalu untuk mempertahankan cucunya, dimulailah ritual Basusedo sampai dengan sekarang ini. Keluarga Atmojo iku musuhe wakeh. Malam berlalu, pagi harinya, Sri dan Erna diminta Dini agar ikut memompa air di dapur yang akan digunakan untuk membasuh tubuh Dela. Dini pun bertanya, siapa yang mau ikut membantu untuk membasuh tubuh Dela nanti sore. Tapi karena Sri masih ketakutan, akhirnya Erna menawarkan diri untuk menemaninya. Sore harinya, waktu Basusedo pun semakin dekat, tetapi Dini masih saja sibuk dengan pompa air di dapur yang mendadak macet. Oleh karena itu, Dini akhirnya menyuruh Erna untuk melakukan Basusedo sendirian, sementara dia akan memperbaiki pompa itu, dibantu oleh Sri. Dan karena hari semakin senja, Erna pun bergegas melakukan tugas itu dengan air seadanya. Kamu bantuin aku. Dini kemudian meminta Sri untuk mengambil mur di kotak perkakas yang terletak di depan pintu kamar Dela. Namun saat Sri hendak mengambilnya, ia mendengar lantunan mantra yang dibaca Erna dari dalam kamar. Sungguh tidak biasa dan sangat berbeda dengan suara pada kaset Mbah Karso. Saat malam tiba, hari itu ternyata sudah masuk ke hitungan 998. Mereka bertiga terlihat tidur bersama satu ranjang. Ketika malam semakin larut, Sri pun bermimpi, yang dalam mimpinya dia berada di sebuah lubang, lalu mendengar suara Dela meminta tolong. Sri kemudian bergegas lari mengejar suara tersebut, hingga dirinya sampai di dalam rumah gubuk tua. Namun ketika hendak masuk, muncullah sosok pria berbaju hitam tepat di belakangnya yang membuat dia terbangun. Tapi aneh, Sri melihat kakinya itu sekarang kotor, bahkan tangannya menggenggam rumput hijau yang sempat terinjak dalam mimpi barusan. Ketika sarapan, Sri menceritakan mimpinya itu kepada Dini dan Erna. Namun Dini terlihat tidak terlalu peduli dengan mimpi temannya itu. Bahkan dia berkata, jika Sri mungkin saja kelelahan, sehingga hal itu terbawa ke dalam mimpi. Aku baru bangun. Kok bisa ya? Namun Sri menganggap itu bukanlah mimpi biasa, sampai-sampai dia menunjukkan daun tebu yang terselip di tangannya. Dini di sana meminta dua rekan kerjanya itu agar tetap tenang, sebab tugas utama mereka hanya tersisa 2 hari lagi. Dan hari ini adalah giliran Sri melakukan Basusedo sendirian. Saat senja tiba, Sri yang melakukan ritual Basusedo terlihat masuk ke kamar Dela dengan membawa seember air juga lampu minyak. Dan ketika Sri mencoba menyalakan lampu minyak di atas keranda, ia melihat beberapa bunga berserakan. Lalu tanpa berpikir panjang, Sri langsung menutup pintu untuk bersiap melakukan ritualnya.
Setelah itu, Sri kemudian memutar mundur kaset pembimbingnya hingga ke posisi awal. Namun suara dalam kaset seperti tidak baik-baik saja dan tidak terdengar lancar seperti biasanya. Lalu tak lama, Sri mendengar suara Della memanggil serta menanyakan nama dari para pembantu di sana. Dan tiba-tiba, Saya bukalah penutup keranda, cucu saya. ya, si kaset juga sepertinya kerasukan dan malah menyuruh Sri untuk membuka tali pengikat Della. Sri lalu berusaha membolak-balik kaset tersebut, namun sekarang justru tapnya lah yang mati dan disusul dengan padamnya lampu minyak di sana. Della juga meminta agar Sri sedikit lebih mendekat. Lalu ketika Sri mendekat, tiba-tiba saja Della berubah wujud yang dalam penglihatan Sri menjadi Sengar Turi. Dini lantas dengan segera mengenakan kain jariknya dan langsung membantu Sri untuk melakukan ritual Basusedo. Ia pun sedikit nampak kesal karena Sri tidak menjalankan ritual dengan baik. Bahkan, dia juga bertanya kepada Erna mengenai ritual kemarin, yang sepertinya kejadian yang dialami Sri adalah imbas dari hal tersebut. Namun Erna berkata jika ia melakukannya dengan benar, bahkan tuntas dari awal hingga akhir. Wes, gak usah dibahas. Malam harinya, yang tepat besok adalah hari ke-999, Sri pun bermimpi lagi berada di sebuah lubang dan kembali mendengar suara Della meminta tolong. Tetapi tak lama, tiba-tiba bayangan seorang pria datang dan seperti ingin melenyapkan Sri dari belakang. Saat terbangun, lagi-lagi kali ini Sri menggenggam rambutnya yang terpotong oleh pria di mimpinya tersebut, dan hal itu membuat dia semakin bingung. Pagi berlalu. Saat siang, Sri melihat Erna hendak membuka pintu kamar Della, namun hal itu terhenti ketika tiba-tiba saja Mbah Tamin dan Sugi pun datang. Sugeng Enjang, Mas Sugi. Dini kemudian langsung menyambut kedatangan mereka dan menceritakan semua yang terjadi selama beliau tidak ada. Tak lama dari sana, terlihat Sugi sedang menggali tanah di halaman, yang entah untuk apa maksudnya. Sementara di dalam rumah, Mbah Tamin mencoba membuka kamar Della, yang dari situ Sri menceritakan kejadian aneh yang telah menimpannya kemarin kepada Mbah Tamin. Lalu ia pun berkata, jika suara dari kaset itu adalah ulah dari Sengar Turi yang hendak memperdaya manusia. Bahkan tentang mimpi Sri, Mbah Tamin pun juga menyarankan agar dia tetap tenang. Terlebih lagi, ritual Basusedo hanya kurang 1 hari. Tak terasa, waktu senja pun tiba. Dini dan Erna terlihat sudah berada di dapur untuk memompa air. Lalu kemudian di sana, Dini memperingatkan agar ritual kali ini tidak boleh ada yang salah lagi. Sri lantas masuk ke kamar Della dengan ditemani oleh Dini, yang langsung menyalakan lilin dan juga pemutar kasetnya. Namun ketika acara ritual sudah sampai setengah jalan, airnya pun tiba-tiba habis, yang ternyata itu adalah akibat dari wadah air atau baskomnya yang bolong. Duh, embere bocor. Sri lalu kembali ke dapur untuk mengambil air dengan ember lain. Tetapi karena alat pompanya rusak, dia tidak bisa mendapatkan air yang lebih banyak. Sementara waktu menunjukkan jika matahari sudah mulai terbenam. Karena lama, Dini pun kembali ke dapur untuk membantu Sri. Sementara si Della akan dijaga dulu oleh Erna. Lalu setelah air cukup, mereka kembali masuk ke dalam kamar itu. Namun sial, Della sudah menghilang dari atas tempat tidurnya. Dan kini, Della pun berdiri di sudut kamar. Del, Saat Dini menyalakan lilin, betapa terkejutnya mereka tatkala mendapati Della sudah tidak ada. Erna yang berjaga dan mendengar keributan pun mau tak mau harus masuk ke kamar tersebut untuk melihat kondisi temannya. Namun tak disangka, tiba-tiba saja kaki Erna ditarik oleh si Della dan langsung mencodotkan kelapanya.
Setelah disiram oleh Sri dengan air bunga, gadis itu pun semakin lemas dan tak sadarkan diri. Sehingga dengan mudah, Dini serta Sri untuk mengangkat tubuh Della dan mengembalikannya ke posisi awal. Datang ke sini kita wisi aku, Mbak. Makanya aku ngomong apa, Sri? Setelah lelah seharian, akhirnya sekarang, tepat di malam ke-1000, Sri pun di sana mulai berpikir jika mungkin saja keberadaan mereka bertiga itu sebenarnya adalah untuk timbul. Terbukti dengan hari kelahiran yang sama-sama di hari Jumat Kliwon. Dan mungkin Mbah Tamin dengan sengaja melakukan ini untuk menukar hidup mereka dengan Della. Terlebih lagi, Sugi sudah menyiapkan lubang besar di halaman rumah ini. Dini kemudian menceritakan kejadian masa lalunya saat dia masih menjadi tukang sapu di rumah Mbah Karso. Hingga suatu hari, temannya yang bernama Ratih Danjum melakukan sebuah kesalahan berat. Akibat mereka berdua tidak selesai melakukan Basusedo, yang seperti kita lihat di awal film tadi. Pas Della masih di rumah Mbak Karso, aku kerja bareng koncoku. Sehingga Dini yang mengetahui itu, dia pun sempat menyerah bekerja di keluarga Atmojo. Namun Mbah Tamin selalu meyakinkan Dini jika setelah ritual ke-1000 selesai, semuanya akan kembali membaik. Malam berlalu, saat pagi menjelang, mereka pun dibuat kaget kembali ketika terbangun sudah melihat kamar Della yang telah rusak dan bahkan seperti dijebol. Erna di sana semakin yakin jika mereka bertiga memang hendak dijadikan timbul dan akan menjadi sasaran empuk oleh si Della. Sehingga sebelum hal itu terjadi, maka mereka harus lebih dulu menemukan Della. Dan tak lama, Dini akhirnya menemukan payung Muto yang telah tertutup dan tak lagi menancap di bawah pohon, seperti sebelumnya. Sehingga dia dengan segera mengembalikan payung tersebut ke posisi semula. Namun karena kekuatan gaib yang terkandung di dalamnya untuk membatasi mereka juga, Dini pun mulai pucat pasi dan pusing 6 keliling. Di sisi lain, Sri yang masih mencari keberadaan payung Muto lainnya, dia tak sengaja harus terperosok masuk ke dalam jurang. Yang seketika itu, muncullah sosok Della dari arah belakang. Beruntung, Mbah Tamin tiba-tiba datang ke sana dan bisa menyelamatkan Sri dan juga Della. Namun saat itu berlangsung, seketika saja ada seseorang yang menusuk Mbah Tamin. Dan ternyata itu adalah Erna yang sengaja diperintahkan untuk melepas Della. Erna juga berkata jika dialah orang yang telah menutup payung Muto, bahkan menyabotase semua ritual Sewu Dino, melepaskan ikatan Della di hari ke-998, merusak pompa air di dapur, dan juga dialah yang telah merusak kaset pita yang sekarang sudah sepi penggunanya. Setelah Erna mencabut payung dan membuat Dini pingsan, kini Srilah yang harus dia hadapi. Namun naas bagi Erna, dia harus menerima balasan dari apa yang telah dia lakukan. Di mana Erna harus matot di sana, akibat didorong keras oleh Sri ke dalam tumpukan dahan pohon. Singkatnya, mereka kemudian membawa jasad Erna juga Della ke dalam rumah tersebut. Lalu tak berselang lama, Mbah Karso pun datang untuk memeriksa keadaan di sana. Sri terlihat menangis karena dia takut akan dijadikan tersangka dalam kasus hilangnya hidup Della. Namun Dini sebagai teman yang baik, dia pun merasa perlu untuk membela Sri. Bahkan dia juga memintakan ampunan kepada Mbah Karso. Mbah Karso mengatakan jika semua ini bukanlah kesalahan mereka berdua, melainkan bagian dari rencana si pengirim santet yang diketahui bernama Sabdo Kuncoro. Sayang tuh. Mbah Karso juga menuturkan jika mimpi Sri bukanlah mimpi biasa, yang terbukti dengan dia bisa membawa sesuatu dari dalam mimpinya. Sehingga dari sini dapat diambil sebuah kesimpulan, jika Sri adalah satu-satu orang yang mampu membebaskan Della di tempat jiwanya disekap. Cuma dia satu-satunya keluarga yang saya punya. Saat hari menjelang sore, dan tepat hari ini adalah hari ke-1000, mereka pun terlihat akan melakukan ritual terakhir, di mana tubuh Della dimasukkan ke sebuah lubang yang dibuat oleh Sugi.
Batamin pun berpesan kepada Dini untuk melakukan ritual Basusedo dengan baik dan tuntas sampai akhir. Sementara Sri sendiri akan melakukan perjalanan ke dunia gaib untuk membebaskan jiwa Dela dan membawanya kembali ke alam nyata. Di sana, Mbah Karso pun membekali Sri dengan sebuah senjata pusakanya untuk melawan Sabdo Kuncoro di sana. Sri, bawa kembali cucuku. Batamin pun juga menjelaskan jika ada perbedaan waktu antara alam gaib dan alam manusia. Jika di sini siang, maka di sana adalah malam. Serta Sri harus bisa menyelamatkan Dela sebelum fajar tiba di alam gaib. Namun bila lebih dari itu, maka hari ke-1000 tandanya sudah berakhir dan Dela tidak akan bisa kembali lagi. Paham. Singkatnya, kini Sri sudah di alam sukma, seperti pada mimpi kemarin. Dia kemudian melangkah menembus ladang tebu, dan tibalah di sebuah gubuk tua. Sementara di dunia nyata, Dini lagi-lagi harus kehabisan air dan meminta Mbah Tamin untuk segera mengisinya. Namun tak disangka, Sengarturi seketika bangkit dan menyakiti Dini. Lalu sang iblis mulai merangkak menghampiri Mbah Tamin yang langsung mencedotkan kelapanya. Bahkan Sugi yang hendak menenangkan keadaan harus ikut merasakan ganasnya Sengarturi. Kembali lagi kepada Sri. Akhirnya, dia menemukan kamar di mana jiwa Dela berada. Namun hal itu harus ketahuan oleh Sabdo Kuncoro. Dan ternyata, dia adalah pria misterius yang sempat makan nasi putih saja di warung Mbok Mina. Mereka berdua pun terlibat persaingan sengit. Namun beruntung, Sri lebih handal, sehingga Sabdo Kuncoro harus tumbang dan kalah. Lalu dengan sigap, Sri segera menyelamatkan Dela dan mengajaknya pergi dari sana. Sementara di alam manusia, kini bagian Mbah Karso sendirilah yang belum merasakan pahitnya Sengarturi. Namun tiba-tiba saja, Mbah Karso membuat sebuah pernyataan mengejutkan, di mana si iblis Sengarturi adalah anak kandungnya yang telah diambil Sabdo Kuncoro, lalu dijadikannya budak. Sri dan Dela yang masih berusaha lari, kemudian menumpahkan lampu minyak untuk membakar saung Sabdo Kuncoro. Namun ternyata, hal itu diketahui oleh Sengarturi, yang langsung datang dari alam nyata ke dalam alam sukma. Lalu, dengan segera menyerang mereka berdua. Sri yang lihai menggunakan pisau karena dia adalah seorang chef di warung Mbok Mina. Dengan mudah, Sri menusuk kelapa Sengarturi sehingga tak lama iblis itu pun melayang pergi menjauhi Sri juga Dela. Alhasil, mereka berdua pun akhirnya bisa kembali ke dunia nyata, yaitu dunianya manusia. Beberapa hari berlalu, kini Sri sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Bahkan Mbah Karso pun telah memberikan gaji sesuai dengan janjinya dan mengingatkan Sri agar tetap merahasiakan dengan apa yang telah terjadi. Namun Sri justru malah menolak gaji tersebut dan memilih berpamitan pergi pada Dela juga Dini. Dalam perjalanan pulang, Sugi lalu berkata, jika keputusan Sri adalah keputusan yang terbaik untuk menolak uang tersebut, karena jika dia terima, maka nasib dan hidupnya akan sama seperti dirinya, yang tidak bisa lepas dari Mbah Karso. Sabdo Kuncoro, ikut dulu majikanku. Bahkan Sugi juga menceritakan jika dulu dia bekerja untuk Sabdo Kuncoro, namun majikannya itu kabur entah kemana setelah keluarganya lenyap akibat santet janur ireng yang dikirimkan oleh keluarga Atmojo. Dan Sri sekarang diminta untuk berhati-hati karena si bos akan terus mencari cara agar Sri mau menerima uang tersebut. Sebab sejatinya mungkin akan ada Sabdo Kuncoro lain yang mengincar si Mbah Karso. Santet janur ireng. Di tempat berbeda, Sabdo Kuncoro yang tengah mengobati luka akibat kehebatan Sri, ia pun menangis saat mengetahui jika Erna orang suruhannya telah tiada. Lalu seketika itu, datanglah Sengarturi untuk menagih janji Sabdo Kuncoro. Namun karena tidak bisa menepati, maka Sengarturi tak segan melenyapkan Sabdo Kuncoro di sana. Beberapa bulan berlalu di rumah Sri,
terdengarlah ada ketukan pintu, yang ketika dibuka, Sri melihat ada amplop berisi uang yang tergeletak di sana. Sri yang menyadari jika itu adalah kiriman dari keluarga Atmojo. Ia pun lantas meletakkannya di tengah jalan, sebagai bukti bahwa dia tetap menolak ajakan keluarga Atmojo. Lalu seketika, simbol pada lengan Sri pun kini menghilang, dan menandakan bahwa Sri sudah terbebas dari perjanjiannya. Nah guys, untuk ending dari film Sewudino, ternyata di sini menyisakan pertanyaan, dan sepertinya nanti akan berlanjut dengan universe-nya. Yang pasti, masih mengisahkan pertarungan santet antara dua keluarga kaya yang berada di Jawa bagian timur. Sampai di sini dulu video kali ini. Tetap semangat untuk kita semua yang berjuang. Saya dari BD Movie undur diri, dan sampai jumpa di alur menarik lainnya. Terima kasih, bye!